Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, dengan penuh sukacita kami menyambut hari ini, hari di mana kami boleh kembali menikmati berkat-Mu, khususnya berkat firman Tuhan yang akan kami terima dari renungan pagi ini. Kami percaya Roh Kudus akan menolong, menuntun kami, agar kami benar-benar memahami kehendak-Mu dari renungan pagi ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mengaku akan kelemahan kami yang membuat kami tidak taat, bahkan berbuat dosa. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1-19. Saudara dapat membacanya terlebih dahulu dan saya akan membacakan ayat yang ke-14-17. Demikian firman Tuhan. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian, kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesak supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak akan lagi mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan." Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah menerima kesembuhan total. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagian orang enggan menerima nasihat dari orang yang lebih muda atau juga dari orang yang dipandang lebih rendah status sosialnya. Ada tembok rasa gengsi yang menghalangi. Namun berbeda dengan Naaman, dia memilih untuk mendengar saran dari seorang anak perempuan pelayan istrinya dan juga pegawai-pegawainya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Naaman adalah seorang yang terpandang. Ia adalah panglima Raja Aram. Ia mengalami sakit kusta. Ketika didengarnya informasi dari seorang gadis Israel pelayan istrinya bahwa ada seorang nabi di Samaria yang mampu menyembuhkan penyakitnya, dan gadis itu menyarankan Naaman untuk menghadap, menjumpai nabi tersebut jika mau disembuhkan. Naaman pun mau mendengarkan dan memutuskan untuk pergi menjumpai nabi itu, yaitu Nabi Elisa. Naaman tiba dan berhenti di depan pintu rumah Elisa. Tetapi nabi itu tidak keluar dari rumahnya. Ia menyuruh pelayannya untuk menemui Naaman dan menyampaikan pesan supaya Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan untuk mendapatkan kesembuhan. Lalu Naaman pergi dari rumah itu dengan kegusaran dan panas hati karena nabi itu tidak keluar dan dia tidak melihat tindakan apa-apa yang dilakukan nabi itu. Tetapi para pegawai membujuk Naaman agar Naaman melakukan apa yang dipesankan kepadanya. Sekali lagi, Naaman mau mendengar nasihat pegawai-pegawainya. Ia mandi 7 kali di sungai Yordan dan akhirnya mendapati tubuhnya pulih seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Sebagai ungkapan syukurnya, Naaman datang kembali menemui Elisa, memberikan persembahan. Tetapi abdi Allah itu tidak mau menerimanya. Ia menolak pemberian Naaman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perkataan penting Naaman kepada Nabi Elisa adalah pengakuannya yang luar biasa bahwa di seluruh bumi
Tidak ada Allah kecuali di Israel. Ayat 15. Kemudian, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Ayat 17. Perkataan ini menunjukkan bahwa Naaman bukan saja mendapatkan kesembuhan secara fisik, tetapi ia juga menerima kesembuhan secara rohani. Ia mendapatkan anugerah menjadi orang yang percaya kepada Allah, yang diawali dari keputusannya untuk memilih, mendengarkan, dan melakukan saran anak perempuan pelayan istrinya, dan dengan rendah hati mau mengikuti saran pegawainya untuk melakukan apa yang dipesankan Nabi Elisa. Dan tidak ketinggalan, Naaman datang menyatakan syukur. Naaman telah menerima kesembuhan total. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi pribadi yang rendah hati, mau mendengar, tidak menganggap rendah orang lain, ketaatan, mengucap syukur, adalah sikap yang ditunjukkan oleh Naaman yang patut kita contoh. Dari siapapun asalnya, sepanjang nasihat itu baik dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan, mari kita lakukan dengan sukacita. Sekalipun kita punya banyak kelebihan dari orang lain, hendaklah kita tetap rendah hati. Firman Tuhan haruslah kita taati, dan dalam situasi apapun, senantiasalah mengucap syukur kepada Tuhan. Naaman telah menerima kesembuhan total. Kita juga dapat menerimanya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami dapat belajar dari sikap yang ditunjukkan oleh Naaman, yang mau membuka diri dan rendah hati, mau mendengar saran orang lain tanpa memandang status, yang dengan taat melakukan perintah abdi Allah, yang dengan kesadaran menyatakan ungkapan syukur, yang kesemua itu membawanya untuk menyatakan hanya ada satu Allah yang patut disembah, yaitu Engkau Tuhan. Ia bukan hanya mendapatkan kesembuhan jasmani, tetapi lebih dari itu, ia menjadi sempurna, beriman kepadamu, menerima kesembuhan total. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga dapat mencontoh sikap-sikap yang baik itu. Biarlah hidup kami senantiasa memuliakan-Mu. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.